Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut 6 kondisi manusia di padang mahsyar: tidak berpakaian dan jalan tersungkur. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, seluruh makhluk hidup dibangkitkan kembali dan dikumpulkan pada suatu tempat yang dikenal dengan padang mahsyar. Para makhluk itu akan dimintai pertanggungjawaban amalnya selama di dunia. Lalu bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Ada ayat-ayat suci Al-Quran hingga hadis Rasulullah yang dapat menjawab pertanyaan ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma yang pernah mendengar perkataan langsung Rasulullah. Keadaan manusia di padang mahsyar: tidak berpakaian. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma menjelaskan manusia di padang mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi hitaan. Berikut bunyi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Aku, Aisyah radhiyallahu anhuma, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang?" Kemudian beliau bersabda, "Di sana keadaannya sangat mencekam, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat." Hadis riwayat Muslim. Melansir dari Detik Islam, kondisi manusia di padang mahsyar itu pun ditegaskan dalam firman-Nya, Surah Al-Anbiya ayat 104. "Ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya." Wajah tertunduk. Melalui surat Toha ayat 111, manusia di padang mahsyar akan tertunduk lesu menanti gilirannya untuk dihisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman." Di samping itu, manusia saat itu digambarkan senantiasa dalam kondisi ketakutan dan berdeguk kencang hingga matanya terbelalak. Mata terbelalak dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 sebagai rasa takut yang mendera. Sementara kondisi ketakutan manusia itu digambarkan dalam surah An-Naziat ayat 8. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut, tidak berbicara. Di antara seluruh manusia yang dikumpulkan dari zaman ke zaman itu, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun saat di padang mahsyar kelak. Hal ini digambarkan dalam surah Toha ayat 108 yang menyebut semua manusia hanya menaati perintah malaikat tanpa membantah. Kemudian, menurut surah Al-Mursalat ayat 35-36, manusia di padang mahsyar juga tidak diizinkan mengemukakan alasan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa hanya makhluk yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara di padang mahsyar tersebut, sesuai dengan ayat yang tertera di atas. Lupa dengan keluarga. Kondisi di padang mahsyar yang mencekam membuat manusia melupakan nasab, keturunan, dan keluarganya. Tiap manusia sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 33, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun." Berlutut. Posisi manusia di padang mahsyar digambarkan dalam surah Al-Jaziyah ayat 28 dalam keadaan berlutut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut." Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang kafir dikumpulkan di padang mahsyar dalam posisi tersungkur. Wajah mereka di atas tanah dan mereka berjalan dengan menyeretkannya menuju padang mahsyar. Tenggelam oleh keringat.
Matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil di padang mahsyar. Teriknya panas matahari membuat keringat manusia digambarkan bercucuran hingga ada yang menenggelamkan diri mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, peluh tersebut didasarkan dari kadar amalan manusia di dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita, ada yang kecucuran banjir dari keringatnya mencapai hingga telinga mereka sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan berkeringat sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana keadaan orang-orang kafir di padang mahsyar? Kondisi buruk dialami oleh orang kafir pada hari kiamat. Mereka menyesal lantaran sudah mendustakan kebenaran selama hidupnya di dunia. Penyesalan ini terekam dari salah satu fase hari kiamat, yakni saat manusia dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua hewan. Lalu Allah perintahkan agar masing-masing membalas kepada hewan lainnya yang pernah menzaliminya. Setelah itu Allah perintahkan semua binatang itu agar hancur lebur menjadi tanah. Maka jadilah semua hewan tersebut tumpukan debu selamanya. Hewan tak berdosa lantaran tak memiliki akal, karenanya mereka bebas dari azab atau hukuman. Kondisi ini berbeda dengan manusia dan jin. Mereka dianugerahi akal pikiran, sebab itu mereka menjalani hisab dan hukuman. Mengutip dari Detik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam apa yang pasti akan dialami orang-orang kafir, bahwa mereka akan sangat menyesal atas masa lalunya selama di dunia. Mereka akan mengatakan, alangkah enaknya kalau aku tak hidup lagi, tapi hancur lebur menjadi tumpukan debu. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Keinginan orang kafir yang mustahil. Orang-orang kafir ketika menyaksikan apa yang dialami binatang, seketika menghayal agar dirinya diperlakukan seperti itu. Maka muncullah ucapan, ya laitani kuntu turaba. Seakan mereka mengatakan, cukuplah aku dihancurkan jadi tanah tanpa harus dihisab dan disiksa. Itu adalah keinginan terakhir mereka sebelum dijebloskan neraka. Namun itu hanya hayalan mereka yang hampa. Selama di dunia mereka ingin menjadi manusia dengan kebebasan tanpa batas. Lalu setelah sampai di akhirat ingin diperlakukan seperti binatang tanpa hisab. Tentu ini angan-angan yang sia-sia. Hukum akhirat akan tetap berlaku. Allah Maha Adil, tidak mungkin manusia yang berakal akan diperlakukan sama dengan binatang yang tidak berakal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.